Nah pemirsa, nyemprot-nyemprot seperti ini jangan dijadikan beban, jadikanlah hiburan. Yang penting itu senang. Kalau senang mesti tanamannya bagus. Tanaman itu ngerti kok sama kita. Kalau kita sayang, tanaman itu mesti ngerti. Jangan nanam nggak pernah dirawat, pinginnya buah terus. Yang hijau ini untuk pengendalian ulat, hama trip, tungau, kutu kebul, belalang, kepik, wereng juga bisa. Pokoknya ini yang berbau-bau serangga, macam-macam serangga kita semprot sampai ini kelepek-kelepek pemirsa. Nah, yang kuning ini untuk pengendalian jamur. Pada saat musim penghujan seperti sekarang itu jamur-jamur itu biasanya cepat berkembang. Pemirsa, hari ini saya bersama kelompok tani Sari Dewi. Bu Triryani ini sebagai ketua kelompok tani, dia sudah berkelana kemana-mana. Banyak sekali mengembangkan tanaman dan sudah membuat pestisida. Sampai ke Kamboja buat ini pemirsa. Ayo kita buat pemirsa, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Bu Tri, saya diajarin buat. Bahannya itu apa saja? Kita hanya mengambil tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ini tanaman herbal, ini contohnya adalah daun mimba. Pemirsa, ini daun mimba. Ya. Nah. Misalnya ini daun Arab. Daun Arab? Iya. Kalau apa itu Bu daun Arab? Daun Arab itu kalau untuk kita itu sebagai obat diabetes. Oh. Tapi juga sebagai pengendali hama tanaman. Ini daun sirsa. Ini daun sirsa. Nah, ini brotowali. Tidak kalah pentingnya ini adalah temulawak. Kalau untuk kita, temulawak ini sebagai stamina juga, menjaga stamina. Juga untuk menambah nafsu makan. Juga untuk pengobatan yang lain. Misalnya kita asam lambung juga bisa pakai ini temulawak. Tapi juga untuk pengendalian hama. Terus Bu, ini ada apa lagi Bu? Ini ada kunyit. Oh, ada kunyit. Nah, ya. Terus ini ada laos. Laos. Iya. Ya. Terutama untuk nanti kita kalau tanaman kita kena jamur. Ya, nah seperti ini. Seperti ini pemirsa. Ini banyak dikasih empon-empon seperti kunyit, laos, sama temulawak. Ya, ini semua bahannya dari tanaman herbal kita buat untuk pengendalian hama. Bahan pertama ini daun mimba, daun sirsat. Terus yang ini daun Arab. Kita petiin. Brotowali, temulawak, kunyit ini dipotong ditumbuk. Ditumbuk? Iya. Di sini tadi sudah ada brotowali, sudah ada temulawak, ditambah kunyit. Nah, tambah kunyit. Ini juga bisa ditambah dengan empon-empon yang lainnya. Misalnya kita punya temu putih, ada temu ireng, pokoknya segala empon-empon lah taruh aja di sini. Masukkan semua jadi satu Bu ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Konsepnya pestisida alami gitu ya Bu? Iya, iya. Sehingga kita jangan takut harus pakai apa, harus pakai empon-empon yang mana, enggak, itu pakai aja. Kalau petani pakailah ilmu kira-kira. Pakai empon-empon ini cukup, ya udah ini aja. Kalau misal berarti nggak ada temulawak gitu bisa diganti lagi. Ganti yang lainnya. Yang penting empon-empon. Iya. Setelah kita tumbuk tadi, kita masukkan ke ember, kita fermentasi. Setelah tadi yang kita tumbuk kita masukkan, daun tadi yang sudah kita rajang, daun Arab itu kita satu genggam. Ini daun Arab 1 genggam, kita masukkan. Setelah itu daun sirsat kita masukkan. Setelah itu
daun Enggak. mimba, 1 genggam juga. Nah, nih, ini 1 genggam kita masukkan. Setelah itu kita kasih air. Sebaiknya ini kasih airnya air yang sudah kita rebus, sudah kita udah masak. Kita kasih kira-kira sebanyak 2 liter. Setelah kita masukkan, kita aduk. Nah, seperti ini, Mbak. Airnya itu tidak kebanyakan. Setelah itu kita tutup rapat. Setelah kita rapat, kita taruh, kita simpan. Kalau bisa jangan terkena sinar matahari selama 1 malam, 12 jam. Pemirsa, ini ibarat sudah 1 malam, kita ambil airnya seperti ini, pemirsa. Kita pakai apa? Saringan. Kita pakai saringan. Pakai saringan seperti ini bisa, yang buat teh dulu, yang kecil. Nah, setelah itu kita masukkan ke botol air mineral. Isinya kalau bisa jangan penuh-penuh. Kenapa tidak penuh? Ini kan nanti ada gas. Kita kasih ruang lah mereka. Itu gasnya itu kita kasih ruang. Nanti kalau ini lama penyimpanan, biasanya kalau butuh langsung jos, gitu. Atau buar, jeblok. Nggak usah kaget, nggak apa-apa. Kita akan membuat pestisida alami yang untuk mengatasi jamur. Ini yang untuk dedaunan, kita masukkan 1 genggam. Yang empon-empon tadi, kayak laos, kunir, itu 2 genggam. Setelah itu, kita tambahkan air hangat. Air yang kita sudah rebus. Kira-kira sekitar 2 liter. Ini pemirsa, kalau pemirsa lihat di sini, ini dominannya di kunir sama temulawak. Ini kelihatan kuning, sudah kelihatan kuning. Setelah itu kita tutup rapat. Setelah tutup kita rapat, kita taruh tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari sekitar 12 jam. Nah, setelah itu kita ambilin. Kita pakai saringan, kalau enggak nanti semprotan kita macet. Nah, ini yang sudah jadi seperti ini, kayak jamu. Ya, ini jamu, tapi kalau untuk tanaman, untuk obat. Nah, setelah ini bisa diaplikasikan. Cara pengaplikasian, ini seperti ini pemirsa, kita tuangkan 1 gelas. 1 gelas aqua, air mineral. Saya iklan terus pemirsa ya. 1 gelas le mineral. Ini pakai 1 gelas le mineral biar ada manis-manisnya. Nah, setelah itu baru kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita isi air biasa. Air biasa aja. Sebanyak, ya ini penuh. Ini kan, ini sekitar, ini 2 liter kita penuhin. Nah, pemirsa, kita aplikasikan caranya seperti ini. Daun-daunnya itu kita semprotin. Dari atas, dari bawah, kita semprotin semua pemirsa. Nah, pemirsa, ketika penggunaan penyemprotan ini lakukanlah sore hari. Kalau sore hari menjelang malam ini, biasanya itu hama-hama pada muncul. Kalau siang, pagi, siang, dia sembunyi. Aplikasi untuk tanaman sayuran kayak cabai ini, umur sekitar 15-20 hari, itu sudah kita aplikasikan. Mulai dari kecil, jangan sampai
tanaman sudah kena, baru kita aplikasikan. Kalau pengaplikasian secara dini, secara sejak kecil, itu biasanya kan kita seperti kita. Kalau tanaman dari kecil sudah sehat, sudah tidak kena hama penyakit, itu kan bagus. Jangan sudah kena, baru diaplikasi, baru diobatin. Kalau pas ada buah tidak apa-apa, wong ini tidak kimia. Nah, ini tanaman sejak kecil kita semprot, umur 15-20 hari sudah kita lakukan penyemprotan. Pada saat mulai berbuah, jangan berhenti. Nggak apa-apa, lakukan penyemprotan. Supaya apa? Nanti tetap pertumbuhannya itu bagus, buahnya, daunnya bagus, otomatis itu nanti buah terus. Nah, pemirsa, ini aplikasinya itu tetap berbeda-beda. Hari ini menggunakan pestisida nabatin. 4 hari kemudian kita menggunakan yang ini, yang jamur. Kemudian 4 hari lagi kita balik lagi ke yang pestisida nabatin ini. Terus ya balik lagi 4 hari lagi yang ini lagi. Terus secara bergantian seperti itu. Memang harus seperti itu. Jangan kita campurkan. Kadang kan ini, wah ini kalau dicampur bagaimana? Nah, sebaiknya 1 per 1, pemirsa. Karena ada kekhususan untuk pestisida nabatin ini. Demikian yang saya sampaikan. Hari ini kita banyak belajar dari Bu Tri, kelompok Sari Dewi, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah.